saya takut sama orang yang sebenarnya begini, tak pernah maju, tak pernah berusaha, tak mau mencari kehendak Tuhan. Pakai hidup yang pagi bangun, sikat gigi, cuci muka, makan pagi, lalu tidur lagi, atau mulai malas-malasan, tunggu rezeki, tunggu berkat Tuhan, tapi tidak pernah berusaha. Saya paling takut pendeta yang ditaruh di satu tempat bertahun-tahun, anggotanya tidak dapat, penginjilan tidak dijalankan, khotbahnya tidak pernah maju, dan bosan, dan dia juga tidak mau mengetahui kenapa dia tidak memasuki gereja. Dia bertahun-tahun, saya kerja baik-baik, nanti sudah akhir bulan saya dapat jodoh. Tidak maju, tidak berubah, tidak pikir, tidak memperbarui, itulah mematikan hidup. Saudara-saudara, saudara mau mengerti atau tidak mau mengerti, saya tidak peduli. Saya datang, saya pergi. Yang Tuhan sudah saya korbankan, saya lontarkan di tempatmu, di dalam telingamu sesuai tanggung jawab engkau, memikir, memanfaatkan dan menjalankan firman Tuhan. Saya bukan anak muda lagi. Saya sudah berkorban 65 tahun lebih 8 bulan. Dari permulaan tahun 64, saya sudah lulus. Sebelum lulus, saya sudah menyerahkan diri 7 tahun. Pada waktu saya umur 17, saya berjanji menjadi hamba Tuhan. Tidak tunggu sampai sekolah teologi, saya membagi traktat di kota Surabaya, di Bangil, di Pasuruan, di Probolinggo, di Madura, naik sepeda, naik ke atas kapal, melewati tempat itu selat daripada Madura sampai di situ, naik lagi keliling kota-kota. Di tengah-tengah jalan saya titipkan sepeda, saya bagikan traktat. Silakan percaya Tuhan Yesus, silakan datang kepada Tuhan. Kami orang berdosa, Yesus menebus dosa kita. Mari kita percaya kepada dengan penginjilan yang tidak mengenal capek, tidak mengenal letih lesu, tidak mengenal bosan, terus melayani. Setiap tahun saya berjanji membagi 5.000 traktat. Setiap tahun saya berkata, Tuhan, saya mau mengabari ini kepada ribuan orang. Akhirnya Tuhan memakai saya menjadi penginjil yang keliling dunia sudah 135 kali. Dan di bulan 9 saya akan ke 1.136 kali. Sampai di New York, sampai di Boston, sampai di Philadelphia, dan sampai di Washington DC. Memberitakan ini. Kenapa? Panggilan. Here I am, Lord. Please lead me, Lord. Send me to the place where people can listen to your word and they can become your Christians. Saudara, semua yang dinyanyikan cepat-cepat harus dijalankan. Yang didoakan jangan hanya permintaan, harus dilaksanakan. Yang dibaca kitab suci bukan hanya memberi pengetahuan iman dan teologi, menjadi hidup kita yang dilaksanakan setiap hari. Ayat hari ini ayat sederhana, seperti cuma beberapa kalimat, tapi inilah kalimat membuktikan dunia kalau berubah, sejarah kalau maju, manusia kalau ada sesuatu keunggulan, karena ada rahasia di sini. Perbaharuilah pikiran, robalah akal budi, dan carilah kebenaran. Bangsa yang menemukan ayat ini maju terus. Bangsa yang tidak peduli firman Tuhan ketinggalan. Mengapa Eropa bermaju? Mengapa Eropa maju? Orang Afrika suka menjadi pengungsi masuk Eropa karena mereka mau cari enak. Di Prancis hidup enak, di Jerman enak, di Kongo tidak enak, di Maroko tidak enak. Naik kapal melintasi laut tengah sampai di Italia, langsung naik menjadi imigrasi pengungsi ilegal. Demikian orang Meksiko tidak suka hidup susah, tidak suka hidup yang malas. Mereka mau kalau bisa dapat hidup yang enak, gaji yang besar di Amerika, mengungsi, pergi melintasi negara orang lain.
Orang lain sudah berjuang 300 tahun sampai negara yang maju, bangunan yang besar, jembatan yang kokoh, untuk menemukan mobil. Mereka cuma mau datang mengungsi, lalu minta uang, menjadi pengemis di negara orang lain. Dunia cuma macam orang, semacam yang terus memperbarui hatinya, terus menambah jiwanya, budinya, dan mencari bimbingan Tuhan dan maju terus. Ada semacam orang yang eng-eng yang enak-enak, hidup setelah malas, tak mau berjuang, tak mau sekolah, tak mau studi, tak mau maju, semua puas dengan apa yang ada. Dengan kalimat di bawah ini, seumur hidup tidak boleh berhenti dan menikmati apa yang engkau sudah miliki. Sekali lagi, seumur hidup tidak boleh malas, tidak boleh berhenti di tempat di mana engkau menikmati apa yang engkau sudah punya, agar engkau memiliki, engkau sudah mencapai. Tapi seumur hidup terus tidak puas kepada dirimu, tidak puas kepada apa yang kau miliki, tidak puas kepada apa yang kau pernah berjuang, apa yang kau telah sampai keunggulan, keberhasilan apapun, dilupakan, maju terus. Orang itulah yang sesuai dengan ayat ini. Ini cuma satu ayat yang saya sudah bicara 20 menit di sini. Engkau belum buka. Kalau engkau sudah sadar pentingnya ayat ini, hidupmu lain, hidupmu berubah. Saya sudah khotbah berapa tahun? Sudah tahu tidak? Siapa yang tahu saya sudah khotbah berapa tahun? Saya sudah khotbah lebih 65 tahun. Dari tahun 1957 bulan Maret mulai khotbah. Sekarang saya sudah 2023, 65 tahun lebih 9 bulan. Bukan, lebih berapa? Ya. Maret sampai Januari, lebih 9 bulan. Ke seluruh dunia. Saya sudah ke Tokyo, sudah ke Moskow, sudah ke Berlin, sudah ke Inggris, ke London, ke Paris, ke Argentina, pergi ke tempat-tempat yang sangat jauh, yang sangat sulit, dan tidak pernah ambil uang gereja Rp1 untuk menyewa tiket saya. Seorang berjuang seumur hidup sampai hari ini, sekarang tiba di Lampung, kota yang sudah pernah saya datang 35 tahun yang lalu. Gereja Trinity di Teluk Betung ini, saya memberikan inaugurasinya. Saya sudah berkhotbah sebelum nenekmu meninggal dunia. Saya berkhotbah pada waktu kakekmu masih muda. Sekarang saya sendiri lebih tua dari kakek-kakek. Saya masih berkhotbah, tidak berhenti karena apa? Terus memperbarui jiwaku, terus memperbarui budimu. Seperti apa yang dikatakan di sini, janganlah engkau mengikut akan teladan dunia ini, tetapi berubahlah. Orang dia tak salah berubah, tapi kondisi badan harus berubah. Saban hari harus mandi. Amin. Berani tak amin? Saban hari harus mandi. Amin. Supaya apa? Supaya diperbarui, supaya tidak menjadi bau, tidak menjadi kotor. Saban hari diperbarui. Manusia yang tidak memperbarui diri, tidak memperbarui batinnya, tidak memperbarui budinya, tidak memperbarui rohaninya, itu akan menjadi orang Kristen yang basi, orang Kristen yang racun, orang Kristen yang kotor, tak akan dibuang. Saudara kalau pergi, dia harus macam pengemis yang tak pernah mau mandi. Orang-orang pengemis yang kotor, begitu kotor, tidak pernah mandi, tidak bersihkan diri. Engkau akan merasa jijik, merasa menjengkelkan, menakutkan, mempermalukan. Dan engkau jauh dari dia. Kenapa? Never refresh, never renew. Demikianlah rohani kita. Jika iman kita tidak terbangun, jika rohani kita tidak berubah, tidak diperbarui,
kita akan menjadi orang Kristen yang makin lama makin tua, makin lama makin kaku, makin lama makin ketinggalan, makin lama makin statis, dan akhirnya menjadi orang Kristen yang mati. Itu sebab hari ini khotbah kebangunan rohani tahun baru, dengar kalimat dan dengarkan firman Tuhan yang baik-baik. Berdoa, berbagi budi akal pikiran. Amin. Amin. Saudara-saudara, kalau tidak berubah, manusia akan hidup jenuh, akan hidup bosan, akan hidup sampai akhirnya tidak ada arti apa. Mengapa Indonesia merdeka? Karena setelah 350 tahun kemudian orang Belanda menjajah kita. Mulai ada orang yang namanya Soekarno, tidak bisa Indonesia dijajah terus oleh orang Belanda. Waktu itu orang Belanda Kristen, jawab. Kristen. Jawab.